Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami sapa Dikau melalui Putramu Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kasih-Mu bagi kami. Kesempatan baru telah dibentangkan kembali di hadapan kami. Kami ingin mengisinya dengan sukacita dan memuliakan nama-Mu di setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, agar kami mengetahui kehendak-Mu, agar kami mampu menyelaraskan apa yang hendak kami perbuat, senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu adalah penerang dalam kehidupan kami, yang hanya dapat kami pahami bila dituntun Roh Kudus. Berkenanlah kiranya ya Bapa, kami siap dituntun dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Obadja pasal 1 ayat 2-4. Saya akan membacakannya untuk kita. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Keangkuhan Hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penglihatan Obadja akan nasib bangsa Edom yang angkuh. Bangsa Edom, mereka tinggal di perbukitan, di tempat yang tinggi, memiliki banyak harta dari menjual besi dan tembaga, memiliki pemerintahan yang kuat, benteng-benteng yang kuat, sehingga sulit bangsa lain memeranginya. Mereka menjadi bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh. Bangsa Edom ini sangat membenci bangsa Israel. Padahal bangsa Edom dan bangsa Israel adalah bersaudara, di mana bangsa Edom adalah kaum keturunan dari Esau, sedangkan bangsa Israel adalah kaum keturunan Yakub. Sebelumnya, leluhur mereka kedua kakak beradik itu, yaitu Esau dan Yakub, sudah berdamai, saling memaafkan, setelah sekian lama terdapat pertikaian di antara mereka. Namun kelihatannya, tidak demikian yang terjadi kepada kaum keturunan mereka. Kedua bangsa ini selalu bertikai, selalu terjadi permusuhan. Keduanya sering berperang. Beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa bangsa Edom sangat membenci dan merendahkan bangsa Israel adalah ketika Musa meminta izin kepada Raja Edom agar bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian meninggalkan Mesir, agar diperkenankan untuk melintasi melalui jalan besar di negeri Edom. Tetapi Raja Edom menolak. Kita dapat membaca lengkap peristiwa ini pada Bilangan 20. Contoh peristiwa lain adalah ketika bangsa Israel pecah menjadi dua bagian, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Saat kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan bangsa Babilonia yang membuat Yerusalem, bait Allah, dihancurkan, orang-orang Edom malah ikut bersorak senang, ikut menjarah, bahkan membunuh orang-orang Yehuda yang selamat, seolah mereka bukan saudara. Keangkuhan hati orang Edom ini adalah dosa yang membuat mereka akan mendapatkan pembalasan, yaitu mengalami penghukuman dari Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Obadja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak hal di antaranya karena telah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, seperti berupa harta benda yang melimpah, lalu sebagai pribadi yang berprestasi atau memiliki banyak talenta, juga sebagai pribadi yang memiliki kekuasaan, memiliki pekerjaan serta kedudukan yang tinggi. Bila seseorang tidak dapat menguasai diri dan menghargai dirinya secara berlebihan, maka hal ini akan menimbulkan keangkuhan hati seseorang. Orang-orang seperti ini menunjukkan sikap yang merendahkan orang lain, juga sekalipun terhadap saudaranya sendiri. Mereka tidak bersyukur atas kelebihannya. Keangkuhan hati ini benar-benar membutakan mata rohani yang tidak dapat melihat bahwa apa yang dimilikinya berasal dari Tuhan, bukan hanya karena usaha yang dilakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menyukai keangkuhan hati. Keangkuhan hati itu memperdaya, yang hanya akan membuat seseorang tidak lagi bersandar kepada Tuhan, mengambil penghormatan yang seharusnya ditujukan bagi Tuhan. Keangkuhan hati ini pada akhirnya akan melahirkan banyak dosa yang menghadirkan murka Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga diri kita dari keangkuhan hati. Belajarlah dan tampillah dengan kerendahan hati, mengucapkan syukur senantiasa atas apa yang Tuhan beri, agar kelak jangan keangkuhan hati memperdaya diri sendiri. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan pagi yang diperdengarkan bagi kami ya Bapa. Kami diingatkan kembali untuk senantiasa menundukkan diri di hadapan-Mu, walau apapun yang sudah mampu kami miliki di dalam diri dan kehidupan kami, yang telah menempatkan kami melebihi orang-orang yang ada di sekitar kami, juga di antara saudara-saudara kami. Ajarlah kami agar semua kelebihan yang kami boleh terima itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, bukan untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang angkuh, sombong, dan serakah, karena semua itu bisa ada semata-mata karena kasih sayang-Mu kepada kami yang memberkati kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami Bapa, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon kepadamu, sertailah kami dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.